Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati kepada pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, Kiai Haji Hasan Mutawakkil Allah SHMM, dan yang saya hormati kepada Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, Dr. Abdul Aziz Wahab MAG, dan yang saya hormati kepada Dekan Fakultas Tadris Umum beserta dosen pengampu mata kuliah evaluasi pembelajaran matematika, yakni Ustazah Wahyu Lestari MPD, dan yang saya hormati kepada Ketua Program Studi Tadris Matematika, yakni Ustazah Eka Rahayu MPD, dan tak lupa pula kepada teman-teman sekalian. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang validitas. Di sini pembahasannya yang pertama pengertian validitas, yang kedua macam-macam validitas, yang ketiga cara mengetahui validitas alat ukur, yang keempat validitas butir soal atau validitas item, yang kelima tes terstandar sebagai kriteria dalam menentukan validitas, yang keenam validitas faktor. Di sini yang pertama pengertian validitas. Validitas merujuk pada sejauh mana alat ukur atau instrumen pengukuran benar-benar mengukur apa yang seharusnya diukur. Dalam konteks penelitian atau evaluasi, validitas memastikan bahwa hasil yang diperoleh dari suatu tes atau pengukuran dapat dipercaya dan juga mencerminkan realitas atau fenomena yang sebenarnya. Selanjutnya, yang kedua, macam-macam validitas. Yang pertama, validitas logis. Tersusun dari kata logis, yang kata semulanya adalah logika, yang memiliki arti penalaran. Jadi dapat disimpulkan bahwa validitas logis adalah suatu alat evaluasi yang merujuk pada kondisi alat yang terpenuhi syarat valid. Selanjutnya yang kedua, validitas empiris. Kata empiris ini berarti pengalaman. Instrumen biasanya dikategorikan memiliki validitas empiris jika dikaitkan dengan cara ketika diuji dari pengalaman. Validitas empiris ini dapat dilihat dari hasil eksperimen dengan responden yang divalidasi atau disurvei. Validitas ini diperoleh dari hasil lapangan. Yang ketiga, cara mengetahui validitas alat ukur. Yang pertama, angka mentahan. Rumus RXY sama dengan sigma XY per akar sigma X kuadrat dalam kurung sigma Y kuadrat, di mana RXY adalah koefisien kolerasi antara variabel X dan variabel Y, yaitu dua variabel yang dikolerasikan. Sigma XY sama dengan jumlah perkalian, sedangkan YX sama dengan kuadrat dari Y, Y kuadrat sama dengan kuadrat dari Y. Selanjutnya, rumus kolerasi produk momen dengan angka kasar. RXY sama dengan N sigma XY dikurangi sigma X dalam kurung sigma Y per akar N sigma X kuadrat dikurangi sigma X kuadrat N sigma Y kuadrat dikurangi sigma Y kuadrat, di mana RXY sama dengan koefisien kolerasi, sigma X sama dengan jumlah skor butir soal, sigma Y sama dengan jumlah total skor, yang N adalah jumlah siswa. Adapun pengambilan keputusannya didasarkan pada ketentuan berikut. Yang pertama, jika R hitung positif dan R hitung lebih dari atau sama dengan R tabel, maka soal tersebut dinyatakan valid. Sedangkan yang kedua, jika R hitung negatif dan R hitung kurang dari R tabel, maka butir soal tersebut dinyatakan tidak valid. Selanjutnya yang keempat, validitas butir soal atau validitas item. Suatu soal disebut valid jika dukungannya terhadap skor total besar item. Jika skor item soal menunjukkan bahwa itu sama dengan skor keseluruhan, maka soal tersebut dinyatakan memiliki potensi tinggi dan menggunakan rumus kolerasi untuk menentukan validitas item. Selanjutnya ada tes terstandar sebagai kriteria dalam menentukan validitas. Yang pertama,
tes terstandar sebagai kriteria menentukan validitas, berarti bahwa tes tersebut digunakan sebagai alat untuk mengukur apakah hasil pengujian atau penilaian tersebut valid atau tidak. Yang keenam, validitas faktor. Validitas faktor ini adalah jenis validitas yang mengukur sejauh mana sebuah instrumen atau tes memiliki struktur faktor yang sesuai dengan teori ataupun model yang mendasarinya. Rincian item soal dalam elemen dianggap valid jika sangat mendukung keseluruhan item soal. Sebagai indikasi bahwa detail faktor sangat mendukung keseluruhan item soal adalah ketika skor total detail faktor cocok dengan skor total. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.